Dulu aku sering mikir, kenapa ya di Melbourne bisa bersih? Ternyata bukan karena warganya suka buang sampah di tempatnya, tapi karena ini. Coba deh teman-teman perhatiin di sekitaran di Melbourne. Jalanannya itu bersih, tapi warganya banyak kok yang aku lihat suka buang sampah sembarangan. Ternyata bukan karena warganya suka buang sampah di tempat, bukan juga karena politisi yang turun ke jalan bersih-bersih, tapi ada alasan yang lebih spesifik kenapa di Melbourne bisa bersih. Kenapa tadi aku nyebut politisi? Karena ini masih ada hubungannya dengan pemimpin, leader. Jadi poinnya, politisi atau leader membuat kebijakan yang memberikan gaji kepada orang-orang yang membersihkan sampah itu bermartabat. Oke, sekarang ayo kita lihat berapa gaji per jam dari orang-orang yang berhubungan dengan sampah di Melbourne, Australia. Ini dia nih, di hari biasa gaji orang yang berhubungan dengan sampah $43.78, itu sekitar Rp430.000 per jam. Sedangkan lemburan mereka bisa menyentuh angka Rp730.000 per jam mengurus sampah. Gajinya segini, itu kayak double dari orang rata-rata yang kerja di Melbourne, hampir double lah ya. Nah itu tadi besaran gaji kang sampah di Melbourne, Australia berdasarkan award mereka, Waste Management Award. Sebenarnya di sini aku pengen share dua strategi yang berkaitan dengan sampah. Bagaimana seorang pemimpin menanggulangi sampah dengan strateginya. Yang pertama itu ada strategi populis, yang mana itu mengedepankan turun ke jalan, bersih-bersih bersama masyarakat. Kalau menurutku itu strategi yang bagus, menunjukkan kedekatan, simbol, pendekatannya itu lebih ke simbol dan kehadiran tepat di tengah-tengah masyarakat. Dan itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan, misalkan sifatnya ini cuma jangka pendek. Nggak mungkin kan pemimpin kita kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu untuk membersihkan sampah, tapi bisa mengajak masyarakat yang lebih besar untuk melakukan hal yang sama. Kemudian strategi yang kedua, selama 7 tahun aku tinggal di Melbourne, sering melihat politisi, pemimpin di sini melakukan strategi ini. Namanya strategi substansi atau perjuangannya lebih ke arah sistem. Misalkan, aku sebagai pemimpin ingin nih kotaku bersih, gak ada sampah di jalanan. Aku perlu lebih sering datang ke kantor, berdebat dengan anggota-anggota untuk memperjuangkan satu hal, yaitu misalkan mau menambah jumlah tenaga kebersihan menjadi 2.000 dengan menaikkan gaji mereka biar mereka lebih happy. Itu mereka debat biasanya, terus ada oposisi yang mungkin bakalan setuju atau enggak, ada juri. Juri ini nanti menentukan, oh usul ini diterima, jadilah itu sebagai peraturan atau perundang-undangan. Di sini sering aku lihat di berita-berita itu disiarkan secara transparan dan terbuka. Satu politisi berdebat dengan si oposisi, oh aku mau nih petugas kebersihan ditambah biar kota kita makin bersih. Yang ini, oh budget kita kurang nih, gini bla 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 segala macam. Kemudian jadilah itu sebuah kesepakatan dipertontonkan ke masyarakat. Jadi ya seru sih kadang-kadang ngelihatnya kayak anak kecil kita waktu masa-masa remaja gitu, lagi debat sama teman-teman, seru. Yang satu ngomong, yang satu bersorak-sorak, hore, bla bla bla, semacam itu. Kemudian jadilah suatu aturan. Itu strategi seorang pemimpin. Dalam hal ini disebut dengan strategi substansi atau pendekatannya lebih ke arah ke sistem. Bukan kamu harus turun ke jalan kemudian bantu bersihin itu. Enggak. Aku bikin sebuah sistem, ingin kota ini, jalanan ini bersih. Seperti itu. Kalau menurut pandangan pribadiku sih ini udah sejalan dengan
apa yang aku pelajari di mata kuliah leadership management atau manajemen kepemimpinan. Oh ya, untuk yang belum tahu, mungkin karena udah 3 tahun ini aku jarang bikin video, aku sekarang lagi kuliah, udah di semester 3, Master of Business Administration. Tinggal 1 semester lagi mau tamat. Jadi di mata kuliah itu disebutkan bahwa tugas fokus daripada seorang leader atau pemimpin itu adalah concern ke arah membuat keputusan strategis. Bukan kayak, bukannya nggak boleh ya turun ke jalan, tapi lebih ke arah membuat keputusan, memberi arahan, mengatur manusia, dan memerintah, budgeting, mengatur anggaran. Boleh-boleh aja untuk turun ke jalan, membantu, itu nggak apa-apa. Itu ada di strategi yang pertama. Tapi yang kedua ini lebih ke arah leadership, kepemimpinan. Bagaimana pemimpin memberi solusi dengan power yang dia punya, yaitu power membuat kebijakan. Itu tadi salah satu dari banyaknya alasan mengapa di jalanan Melbourne itu bisa bersih. Itu menurut opiniku, yaitu karena ada aturan yang jelas, kang sampah yang digaji dengan martabat. Jadi menurut teman-teman gimana? Bagusan strategi 1 atau strategi 2? Dua-duanya baik kok menurutku, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Boleh komen di bawah kalau ada pendapat tentang 2 strategi itu, yang mana lebih cocok di sini dan yang mana lebih cocok di Melbourne, Australia. Itu aja buat hari ini, sampai jumpa di Melbourne.